Baik, kita masuk kepada yang kedua, yaitu ma yahtassu bil adalah. Perkara yang khusus terkait dengan keadalaan. Ini ada dua macam. Ini adalah bagian yang kedua. Terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, inkhiramul muru'ah, terpeliharanya harga diri atau muru'ah. Yang kedua, inkhiramul muru'ah itu rusaknya harga diri, muru'ah. Al-ibtida, melakukan perbuatan bid'ah. Al-fisku, kefasikan. At-tuhma bil kizbi, tertuduh pendusta, dan kadzab, pendusta itu sendiri. Berkaitan dengan masalah inilah penilaian keadalaan. Nah, kita lihat aspek yang pertama, inkhiramul muru'ah. Nah, muru'ah itu adalah adab nafsaniyah. Tahmilu mura'atuhal insana 'ala al-wuqufi 'inda mahsinil akhlaq wa jamilil 'adat. Muru'ah itu adalah adab seseorang, adab diri seseorang yang kalau dijaga akan menjadikan manusia itu berada pada akhlak yang baik dan keindahan laku atau keindahan perilaku. Itu namanya adab. Nah, jadi itu namanya muru'ah, adab yang ada pada diri seseorang yang kalau dijaga itu menjadikan dia berada pada akhlak yang baik dan keindahan perilaku. Itu disebut dengan muru'ah. Jadi dengan begitu, karena muru'ah itu terkait dengan akhlak dan adat, maka sumber penilaiannya tergantung kepada uruf. Uruf itu ya kebiasaan masyarakat setempat. Nah, maka tentu akan berbeda kebiasaan masyarakat di satu tempat dengan masyarakat yang ada di tempat lain. Nah, itu. Jadi tergantung penilaian muru'ah itu dengan adat atau uruf kebiasaan. Nah, sementara perkara urfiah itu sedikit sekali yang bisa terukur. Namanya adat atau kebiasaan, tentu jarang atau sedikit yang bisa terukur. Bahkan itu berbeda antara seseorang dengan orang lain atau negeri dengan negeri yang lain. Bisa jadi di satu tempat berlaku adat seperti ini, di tempat lain berlaku adat di tempat lain. Nah, itu namanya adat. Contoh kalau di tempat kita. Antum tahu bagaimana adat menghidangkan atau makan di daerah Padang namanya. Ada orang Padang di sini. Hah? Tak ada ya? Orang Bukit Tinggi ada di sini? Nggak ada, Ustaz. Tak ada. Ini sebagai ilustrasi saja. Kalau di wilayah Padang, itu kita dihidangkan makan sebagai tamu, itu biasanya sambal yang dihidangkan kepada kita itu tak ada sendoknya. Tak ada sendoknya. Paling yang ada itu sendok nasi. Apa sebab? Karena adat orang Padang, sambal yang dihidangkan di dalam piring itu harus habis. Kecil hati atau berkecil hati kalau sambalnya tak dihabiskan. Seolah-olah ini tidak diminati. Itu adatnya begitu. Perasaan orang yang menyediakan makanan begitu. Apa tamu tak suka akan menimbulkan yang kurang mengenakan.
Kalau dikasih sendok di Padang, malah dianggap tuan rumahnya kikir. Itu pula adatnya. Tapi kalau di Bukit Tinggi, itu pakai sendok makannya. Nah, itu situsnya sudah berbeda. Maka perkara adat ini sangat menentukan muruah seseorang. Contoh simpelnya begini. Mungkin kalau di daerah kita, kalau ada seorang bupati, sarapan pagi dia di tengah pasar, itu dianggap rendah. Nah, karena dalam pandangan masyarakat awam, ya seorang bupati itu makannya harus di hotel, di restoran, atau di kantornya, nah, yang dihidangkan begitu dengan sedemikian rupa, itu dalam pandangan masyarakat awam, tempat kita. Tapi di tempat lain belum tentu. Malah kalau pemimpinnya itu tidak merakyat, makannya di tempat di rumahnya atau di kantornya itu dianggap pemimpin tidak merakyat. Bisa jadi begitu. Dan orang yang pemimpin yang dimuliakan itu pemimpin yang mau berbaur dengan masyarakat. Nah, itu persoalan adat. Nah, jadi berbeda antara adat satu negeri dengan negeri yang lain. Nah, kalau seandainya perkara adat di sebuah negeri dilanggar oleh orang lain, maka orang yang melanggar itu dianggap rusak muruahnya. Sekalipun perkara yang dilanggar itu adalah perkara yang boleh menurut syariat. Itu perkara adat, bukan perkara yang haram, tapi dianggap kurang baik menurut pandangan syariat. Contoh, kal akli fil aswaq walin bisati fil muda'abah wal mazah. Nah, umpamanya seperti orang yang makan di pasar, kemudian berlebih-lebihan dalam bercanda. Nah, itu bisa merusak muruah. Nah, lalu persoalannya sekarang, mata yujrahur rawi bil qadahi fi buru'ati. Kapan seorang perawi itu dinilai jarah disebabkan persoalan muru'ah? Kapan? Apakah semua yang merusak atau dianggap tidak baik itu bisa merusak bisa menjadikan perawi itu dinilai jarah, atau pada kapan? Nah, kata Al-Khatib Baghdadi, allazi indana fi hadzal bab, dalam bab ini menurut kami rudda khabaru fa'ilil mubahat ilal alimi wal amalu fi zalika bima yakwi fi nafsihi. Nah, jadi menurut Khatib Al-Baghdadi, ini dikembalikan khabar seseorang yang melakukan perkara yang mubah ini apa maksudnya ini? Dalam persoalan muru'ah, kapan seseorang itu dianggap khabarnya atau dia dinilai jarah, itu rudda khabaru fa'il mubahat ilal alim. Nah, dikembalikanlah khabar orang yang melakukan perkara yang mubah, yang merusak muru'ah itu kepada standar orang yang alim. Wal amalu fi zalika bima yakwi fi nafsihi. Dan melakukan ini atau menolak khabar orang yang melakukan mubah itu menurut standar orang yang alim itu akan menguatkan dirinya. Jadi maksudnya menguatkan pandangan orang alim itu, atau inilah standar perbuatan mubah yang bisa merusak muru'ah. Baik, kita lihat penjelasan lebih lanjut.
Fa in ghalaba 'ala dhannihi min af'ali murtakibil mubah al-muskit lil muru'ah annahu matbu'un ala fi'li zalika wa tasahulu bihi ma kauni mimman lam yahmilu nafsahu 'ala al-kadhibi fi khabarihi wa syahadatihi bal yura i'zamu zalika wa tahrimuhu wa tanazzuh anhu qabila khabar. Jadi uh, apabila persangkaan itu sudah kuat dari perbuatan orang yang melakukan perbuatan mubah yang merusak muruah itu, annahu matbu'un ala fi'li zalika wa tasahul bihi. Bahwa orang yang, jadi begini, orang yang melakukan perbuatan mubah yang bisa merusak muruah itu memang sudah menjadi tabiatnya dan dia bermudah-mudah untuk melakukan itu. Bukan dia melakukan sekali-sekali, tapi dia memang terbiasa melakukan perkara yang merusak muruah itu. Kalau sekali-sekali itu masih bisa dimaafkan. Nah, jadi seperti seorang pejabat yang kita sebutkan tadi, seorang bupati. Lalu dia tentu dalam pandangan masyarakat umum tak layak kalau makan di tepi jalan atau di tengah pasar. Kalau dia lakukan sekali-sekali, tidak menjadi tabiatnya, itu tak ada masalah. Tapi kalau sudah terbiasa dia seperti itu bisa merusak muruahnya. Nah, tapi di sisi lain, orang yang rusak muruahnya itu bukan pula karena melakukan kedustaan. Nah, kalau dalam masalah kejujuran, dalam kedustaan dia tetap tidak melakukan itu dan mengharamkan dirinya untuk berdusta. Itu tidak masuk kepada yang merusak muruah. Itu perkara yang merusak muruah. Berarti memang sudah menjadi kebiasaan dia. Kemudian wa minal qadahi bin hiramil muru'a al-man'u min kitabatil hadis. Amman ya'khuzul ajra 'ala tahdis. Faqad mana ba'dul la'immah ka Ishaq bin Rahawai wal Imami Ahmad wa Abi Hatimin min zalik. Di antara perbuatan yang bisa merusak muruah seseorang adalah orang yang meminta upah untuk dituliskan hadis atau diajarkan hadis kepadanya. Itu bisa merusak muruah. Umpamanya begini, seorang perawi dia mengajarkan hadis atau menuliskan hadis, tapi dia minta upah, imbalan daripada mengajarkan dan menuliskan hadis itu. Itu rusak muruah. Walaupun sebetulnya menerima upah daripada mengajarkan hadis secara sehat boleh-boleh saja. Secara sehat tidak ada masalah, tapi bisa merusak muruah. Nah, bisa merusak muruah. Jadi kalau ada seseorang yang meminta upah dari mengajarkan hadis atau menuliskan hadis kepada orang lain, maka itu bisa merusak muruahnya. Hal yang seperti ini itu sudah dilarang keras oleh Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai ini salah seorang guru dari Imam Al-Bukhari. Begitu juga oleh Imam Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi, dan lain-lain. Melarang seorang perawi meminta atau mengambil upah dari pekerjaannya mengajarkan atau menuliskan hadis. Nah,
Wazalika mimma lima yali, itu disebabkan oleh perkara berikut. Kenapa dilarang? Kenapa bisa merusak muru'ah? Nah, lima fi azil ajri ala zalika min kharbil muru'ah faqad sya'a baina alil hadis at-takhalluq bi uluwil humam wa zaharatus syaim wa tanzihil an maddal aini ila syai'in minal arad. Kenapa mengambil upah itu merusak muru'ah? Karena memang sudah tersebar di kalangan ahli hadis bahwa orang yang berkata hadis itu mestilah orang yang memiliki akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi. Nah, kemudian dia punya keikhlasan, cita-cita yang tinggi untuk menegakkan agama. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Nah, itu yang membuat muru'ah seorang perawi hadis itu rusak kalau dia meminta atau menerima imbalan daripada mengajarkan hadis. Itu sebab pertama. Yang kedua, kenapa rusak muru'ah orang yang minta atau mengambil upah dari mengajarkan hadis? Li'annahu qad yusa'u dhannu bi aqizil ajri. Karena akan mendatangkan prasangka buruk terhadap perawi yang mengambil upah tadi. Nah, kenapa bisa mendatangkan prasangka buruk? Berarti dia menyampaikan hadis untuk mencari uang. Bisa jadi dia atau muncul prasangka orang lain, dia itu memasukkan hadis. Karena pada masa tabi'in, nah itu sudah banyak terjadi pemalsuan hadis, yang salah satu dari motifnya itu adalah motif ekonomi. Contoh ada hadis palsu yang dulu tersebar, al-bazinjan sifa ulikul lidain, bahwa terung itu adalah obat segala sesuatu. Ternyata ini bukan hadis, tapi hadis palsu. Setelah dilacak, diteliti, yang membuat hadis ini ternyata adalah seorang penjual terung di pasar. Nah, jadi tujuannya untuk agar jualan terungnya laku, untuk mencari keuntungan duniawi. Maka dikhawatirkan kalau seseorang itu meminta upah daripada mengajarkan hadis, nah ini akan mendatangkan suuzon terhadap dirinya, karena dia mengambil upah itu jangan-jangan dia mencari keuntungan duniawi. Nah, sehingga mudah saja dia memasukkan hadis. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, innama mana'u zalika tanzihan lirawi an su'iz zanni bi. Para ulama melarang mengambil upah dari mengajarkan hadis itu supaya tidak muncul atau bebas dari prasangka buruk. Nah, agar tidak ada prasangka buruk baginya. Kalau seseorang sudah mengambil upah dalam memberikan hadis, nah itu berarti dia ingin mencari tambahan materi. Itu yang mendatangkan prasangka buruk. Dia ingin untuk diberi imbalan daripada menyampaikan hadis. Nah, sehingga muncul prasangka buruk. Itu alasan yang kedua. Nah, hanya saja Ibnu Shalah memberikan pengecualian. Ada pengecualian menurut Ibnu Shalah. Artinya ada pengecualian bolehnya seorang perawi menerima upah daripada pekerjaannya menyampaikan hadis. Jadi tidak mutlak. Nah, bagaimana bentuk pengecualian itu? Yaitu maniktarona akhzuhu lil ajri bi uzrin yanfa'an husu'ul zanni wa yurfa'unahu kharamul mur'ah kama hasala min Abil Husain ibn Nuqur
iz fa'ala zalika li'anna Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi abtahu bijawazi ujra 'ala tahdits li'anna ashabal hadis kanu yamna'unahu minal kasbi li'iyalihi. Nah, jadi pengecualiannya begini. Ini wasolah mengecualikan siapa yang mengambil upah itu karena ada uzur. Nah, karena ada uzur, uzurnya itu umpamanya dia memang butuh uang untuk makan dirinya, untuk keluarganya. Nah, karena dia dalam keadaan miskin. Kalau dia tidak mengambil upah dari menyampaikan hadis, dia mau makan apa? Akhirnya hadis tidak tersampaikan kepada orang lain. Itu juga berbahaya. Nah, juga buruk sebab hadis Nabi mesti disampaikan. Jadi kalau dia mengambil upah itu karena ada uzur, lalu tidak menimbulkan prasangka buruk, dan yang ketiga tidak merusak muru'ahnya, nah, ini diperbolehkan. Kalau yang tiga itu bisa terjaga, itu diperbolehkan. Sebagaimana terjadi pada Abul Husain Ibn Nukur ketika dia melakukan hal itu. Artinya dia mengambil upah daripada mengajarkan hadis. Karena gurunya Abu Ishaq Asy-Syirazi berfatwa demikian, boleh mengambil upah dari menyampaikan hadis. Apa sebab? Karena para ahli hadis itu mereka tak bisa bekerja untuk mencari nafkah keluarganya. Karena pekerjaan dalam mencari dan menyampaikan hadis itu menyita waktu yang begitu banyak, sehingga tak sempat lagi untuk bekerja mencari nafkah. Kerjanya hanya mencari hadis. Maka idealnya ulama hadis yang kerjanya mencari hadis itu mereka adalah orang-orang kaya seperti Imam Bukhari, itu kaya luar biasa. 16 tahun dia mengembara cari hadis, mengenal biografi perawi, dia tak jatuh miskin. Itu Imam Al-Bukhari. Bahkan ada yang mengatakan saat Imam Bukhari itu meninggal, piutang orang atau orang yang berhutang kepadanya itu kalau dirupiahkan sekarang lebih kurang 5 miliar. Utang orang kepada dia atau piutangnya ada sekitar 5 miliar. Dan Imam Bukhari prinsipnya kalau ada orang yang berhutang, dia tak mau nagih. Nah, itu prinsipnya. Nah, tapi tentu tidak semua orang sekaya Imam Al-Bukhari. Ada juga yang miskin. Nah, sementara dia belajar hadis, menyampaikan hadis, dan tak sanggup lagi atau tak mungkin lagi untuk bekerja mencari nafkah. Maka boleh untuk mengambil hadisnya. Mengambil upahnya. Nah, sehingga sebagian imam memberikan rukhsah untuk mengambil upah dari mengajarkan hadis. Nah, ini sama dengan mengambil upah daripada mengajarkan Al-Quran dan yang semisalnya. Memang ada hadis dari Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa yang paling layak untuk diambil upahnya dari mengajarkan ilmu itu adalah mengajarkan Al-Quran. Karena tak ada lagi ilmu yang lebih mulia selain daripada ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Nah, maka boleh untuk mengambil upah. Nah, ini contohnya ada Abu Nu'aimil Fadli bin Dukain. Kata Az-Zahabi, sudah tetap dia tentang dia bahwasanya dia mengambil sesuatu dari mengajarkan hadis, tapi tidak banyak, hanya sedikit. Li faqrihi, karena dia orang yang fakir. Karena dia mengambil upah dari mengajarkan hadis itu karena kefakirannya. Nah, itu kira-kira. Itu yang kedua. Kita lihat lagi. Cukup sampai di situ. Tentang inhiramul mur'ah. Jadi
Intinya kalau seseorang itu sudah kena muru'ahnya, maka dia tidak bisa lagi dikatakan sebagai seorang yang adil. Atau sifat-sifat keadilan sudah rusak pada dirinya. Sekarang yang kedua, al-ibtida, perbuatan bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah i'tiqadu ma haddasa ala khilafil ma'ruf anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi la bi mu'anadati bal binau'in syubhat. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini itu adalah keyakinan yang ada yang menyalahi sesuatu yang sudah terkenal bersumber dari Nabi. Jadi berupa keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang dikenal bersumber dari Nabi. Bukan karena dia menentang. Kalau menentang kan pembangkang. Itu pendosa, bukan ahli bid'ah. Nah, jadi bid'ah di sini tentu dalam bidang akidah, dalam bidang i'tiqad, keyakinan, bukan bid'ah dalam masalah cabang-cabang agama. Dalam cabang agama, masalah kunut, tak kunut, yang mengatakan kunut subuh bid'ah ada. Nah, itu tidak masuk dalam persoalan itu. Tapi persoalan bid'ah dalam masalah pokok-pokok agama. Dan ada dulu kelompok-kelompoknya, ada kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah, itu bedanya adalah dalam masalah pokok agama. Baik, jadi yang kedua bid'ah yang akan merusak keadilan seseorang. Para ulama membagi perbuatan bid'ah itu kepada dua macam. Jadi kalau seorang perawi itu adalah ahli bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah, itu ada dua macam bentuk bid'ah itu. Yang pertama, man la yukaffaru bi bid'atihi kal khawariji war rawafid. Ghairul ghallah wa siwahum min at-tawaifil mukhalifina li usulit sunnah khilafan zahiran lakinnahu mustanidun ila ta'wili zahirihi sa'ihun. Nah, jadi yang pertama, perbuatan bid'ah yang tidak menjadikan para pelakunya kafir. Masih dihitung sebagai muslim, yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tapi dia adalah melakukan bid'ah, seperti bid'ah kelompok Khawarij. Bagaimana bid'ah kelompok Khawarij? Nah, itu mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar kafir, sehingga halal untuk dibunuh. Itu Khawarij. Memahami Al-Quran secara tekstual, tidak dengan ilmunya, walaupun mereka orang-orang yang hafal Quran, sholat malamnya gigih, luar biasa, tapi pemahaman mereka, pemahaman tekstual yang jauh daripada kebenaran. Itu Khawarij. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, adalah seorang Khawarij. Seorang ahli qiraat, hafiz Quran, ibadahnya luar biasa. Nah, tapi dengan keyakinan Khawarijnya itu dia masuk kepada kelompok ahli bid'ah. Nah, dalam urusan pokok agama. Begitu juga kelompok Syiah Rafidah. Nah, Syiah Rafidah yang bukan gullah. Gullah itu keterlaluan. Tapi Syiah yang belum terlalu keterlaluan. Nah, kira-kira begitu. Sehingga tidak bisa dihukumi sebagai kafir. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau pelaku bid'ah itu yang tidak bisa dihukumi sebagai orang kafir, maka masih boleh untuk berpegang kepada zahir dari apa yang diriwayatkan. Masih boleh. Nah, itu jenis yang pertama. Artinya pelaku bid'ah yang perbuatan bid'ahnya tidak menjadikan dia kafir, itu masih boleh diambil riwayat hadisnya. Yang kedua,
Orang yang dihukumi kafir karena melakukan bid'ah, nah, seperti kelompok Syiah Rafidhah yang gullah itu yang terlalu berlebihan, yang mereka mendakwakan adanya hululul ilahiyah. Hulul itu satu paham sesat yang mereka mengatakan bahwa alam semesta ini bergabung menjadi satu dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu alam, alam itu Tuhan, bergabung. Itu paham hululul ilahiyah. Nah, itu adalah dari kelompok orang Syiah. Maka orang yang seperti ini tentu tidak bisa diterima periwayatannya. Karena menjadikan dia kufur. Nah, tapi yang pertama tadi belum menjadikan kufur, masih ada yang bisa diterima. Tentu dengan syarat-syarat yang ketat. Makanya dalam Sahih Bukhari itu terdapat perawi yang beraliran Syiah. Nah, tapi belum sampai jatuh kepada kufur. Tapi walaupun dia beraliran Syiah, terpenuhi unsur siqah, adil dan dabit. Nah, itu macam yang kedua. Sekarang, fa'amma man la yukaffaru bi bid'atihi fa fi qabuli riwayati mazahib. Kalau kelompok bid'ah yang dihukumi kafir, jelas sepakat tidak diterima periwayatannya. Tapi kelompok ahli bid'ah yang tidak jatuh kafir karena kebid'ahannya, maka dalam hal penerimaan riwayatnya ada beberapa pendapat. Artinya ada beberapa pendapat apakah riwayatnya bisa diterima atau tidak. Nah, itu ahli bid'ah yang tidak dihukumi kafir. Menurut pendapat pertama, sekelompok dari ulama salaf termasuk Muhammad bin Sirin, Imam Malik, mereka menolak secara mutlak periwayatan ahli bid'ah. Ahli bid'ah walaupun tidak bisa dihukumi kafir tadi, mereka tolak secara mutlak. Itu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu yang lahir tahun 34 Hijriah, wafat tahun 110 Hijriah. Imam Malik lahir tahun 94, wafat 179. Nah, kedua ulama ini menolak periwayatan ahli bid'ah secara mutlak. Yang namanya periwayatan ahli bid'ah tolak secara mutlak. Nah, itu pendapatnya. Itu pendapat yang pertama. Alasannya adalah karena ahli bid'ah itu adalah orang yang fasik. Nah, karena dia fasik, maka tidak bisa diterima periwayatan orang yang fasik. Kata kelompok ini dengan alasan ahli bid'ah itu adalah orang yang fasik. Padahal pelaku bid'ah itu tidak merasa dirinya sebagai fasik karena dia tidak merasa sebagai melakukan maksiat. Nah, itu orang yang ahli bid'ah. Dia seolah merasa beribadah dan dia merasa ibadahnya benar. Tapi ternyata ibadahnya itu tidak disyariatkan sehingga menjadi amalan bid'ah. Nah, kemudian alasan yang kedua, orang yang ahli bid'ah atau mengikut hawa nafsu tidak bisa terjamin pada dirinya terhindar dari perbuatan dusta. Nah, jadi tidak ada jaminan kalau dia itu bebas dari perbuatan dusta. Nah, apalagi zahir hadis yang dia riwayatkan itu mendukung pendapat ahli bid'ah. Nah, ini tentu sangat diragukan. Hadis yang mendukung pendapat ahli bid'ah, nah, tentu ini sangat meragukan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga,
menerima riwayat ahli bid'ah itu tarwijan bi amrihi wa tanwihan li zikrihi. Itu menerima periwayatan ahli bid'ah itu akan menjadi seolah menghargai perbuatan bid'ahnya dan menaikkan ratingnya. Atau sekarang kan ratingnya itu dia dikenal orang dan lain sebagainya. Itu tidak baik. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat dari sekelompok ulama salaf. Pendapat yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali Ibn Al-Madini. Nah, imam-imam ini berpendapat diterimanya periwayatan ahli bid'ah selama dia tidak dituduh menghalalkan berdusta untuk menguatkan pendapatnya atau ahli dari pendapatnya. Nah, jadi banyak juga para imam, ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali bin Al-Madini yang berpendapat diterimanya periwayatan ahli bid'ah selama dia tidak dituduh sebagai menghalalkan dusta untuk mendukung mazhabnya. Jadi kalau dia masih jujur, nah, kemudian tidak mendukung dusta untuk mendukung mazhabnya, maka itu masih bisa diterima. Baik dia mengajak orang lain untuk mengikuti kebid'ahannya, atau dia tidak mengajak kepada kebid'ahannya sendiri. Ini ada pula orang yang memang dia mengajak orang lain untuk mengikuti dia dalam melakukan amalan-amalan bid'ahnya. Nah sekarang dia tidak mengajak atau tidak mengajak. Nah itu pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kebalikan dari pendapat ulama salaf tadi. Masih panjang, ada pendapat ketiga, pendapat keempat, sebanyak. Nah sekarang kita lihat dulu pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang kedua, yang menerima periwayatan ahli bid'ah selama tidak tertuduh menghalalkan berdusta untuk mendukung pendapatnya. Alasannya adalah anna i'tiqada hurmatil kizbi tamna'u minal iqdami alaihi fayahsulu sidq. Nah, sungguhnya keyakinan akan haramnya dusta itu mencegah dia daripada untuk melakukan dusta itu, sehingga dia akan menjadi orang yang jujur. Jadi dengan keyakinan dia masih mengharamkan dusta, nah berarti dia tidak akan berdusta. Bagaimanapun dia tidak akan berdusta. Nah, jadi para perawi seperti perawi Khawarij, perawi Mu'tazilah, perawi Syiah yang mereka itu masih terjaga daripada perbuatan dusta, maka periwayatannya masih bisa diterima. Berarti dia adalah orang yang jujur. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa diterima periwayatan ahli bid'ah itu? Karena kebutuhan. Nah, kebutuhan untuk menerima periwayatannya. Sebab kalau tidak diterima, itu akan banyak sekali hilangnya hadis-hadis Nabi. Nah, itu masalahnya. Tapi bukan berarti menerima hadis Nabi itu dengan serampangan, sembrono, tidak. Tapi mereka yang diterima periwayatan itu betul-betul sudah terbukti dan teruji
kekuatan hafalan mereka, dan kejujuran mereka. Baik. Pendapat yang ketiga, pendapat yang banyak, yaitu memerinci. Ya, yaitu menerima periwayatan ahli bid'ah yang tidak mengajak kepada kebid'ahannya. Kalau dia mengajak kepada kebid'ahannya, riwayatnya ditolak. Makanya dia yang beraliran Syiah. Dia orang yang jujur. Kalau dia itu mengajak orang untuk mengikuti paham Syiahnya, maka riwayatnya ditolak. Tapi kalau dia tidak mengajak orang lain untuk mengikuti pemahaman Syiahnya, itu masih bisa diterima. Nah, ini menurut pendapat kebanyakan dari para ulama, diperinci. Nah, itu perinciannya. Kemudian, memang ada beberapa pendapat ulama tentang persoalan ini. Yang pertama, minal a'immah man iktafa bitafsil mazkur. Di antara para imam, ada yang sependapat atau mencukupkan perincian yang seperti ini. Artinya, kalau perawi ahli bid'ah itu mengajak kepada perbuatan bid'ahnya ditolak, kalau tidak mengajak, maka pernyataannya diterima. Nah, pendapat yang keempat, simatun riwayatun anil imam Ahmad tuhi bi anna al-hukma bi qabuli riwayatil mubtadi' wa raddiha yakhtalifu bi hasbi naw'i bid'ati. Nah, ini pendapat yang keempat, bahwa periwayatan ahli bid'ah itu bisa diterima tergantung bisa diterima dan bisa ditolak tergantung dengan jenis kebid'ahannya. Tergantung kepada jenis kebid'ahannya. Nah, apa kata Abu Daud? Ihtamalu minal murji'ah al-hadis. Mereka tetap membawa atau menerima hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang berpaham murji'ah. Wa yuktabu an qadari. Mereka juga menulis hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berpaham qadar dari kelompok Mu'tazilah. Dengan syarat mereka tidak mengajak kepada kebid'ahannya. Kalau mengajak berarti tidak diterima. Nah, sekarang mazhab yang pertama, pendapat pertama, bahwa kama qala Ibnu Shalah ba'idun mubaidun lisya'i'i min a'immatil hadis. Itu pendapat yang pertama. Yang pertama berarti menolak ya. Coba lihat pendapat pertama. Nah, menolak periwayatan seorang ahli bid'ah secara mutlak. Sekarang kembali ke 4. Nah, jadi yang keempat, ditolak atau diterima tergantung kepada jenis kebid'ahannya. Kalau dari Murji'ah, mereka masih menerima hadisnya. Dan kalau Qadari, mereka masih menulis hadisnya apabila tidak mengajak kepada paham bid'ahnya. Itu pendapat yang keempat. Intinya, kalau dia mengajak kepada bid'ahnya, maka ditolak. Tapi kalau tidak, maka masih bisa diterima. Kemudian,
Pendapat yang pertama itu jauh sekali, yang menolak secara mutlak. Jauh sekali daripada metode ahli hadis. Karena kenyataannya di dalam kitab-kitab ulama hadis itu ada riwayat yang mereka terima dari ahli bid'ah. Hanya saja mereka tidak mengajak orang lain untuk mengikuti kebid'ahannya. Ini kata Ibnu As-Salah. Dalam Sahih Bukhari Muslim banyak sekali hadis-hadis yang dijadikan sebagai syawahid atau penunjang, pendukung, dan juga sebagai usul. Nah, itu. Ini masih panjang kayaknya. Banyak sekali pembahasannya. Nanti kita coba untuk meringkas. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi ada 4 pendapat tentang diterima atau ditolaknya periwayatan dari ahli bid'ah. Nah, yang keempat ini tergantung kepada jenis kebid'ahannya. Kemudian ini penjelasan kalau mazhab yang pertama itu jauh dari pengamalan dari imam hadis. Karena dalam kitab-kitab mereka ada periwayatan dari ahli bid'ah, tapi tidak mengajak kepada paham bid'ah mereka. Barangkali sampai di sini dulu. Sampai halaman 118. Demikian ya untuk saat ini tentang pembahasan keadalahan sampai kepada 2 item saja, yaitu masalah inhiramul muru'ah, rusaknya muru'ah seseorang, dan masalah ibtidah atau kebid'ahan. Sampai di situ ada yang perlu kita diskusikan? Ya, Fatur Rahman. Izin Ustaz, yang pertama tadi yang disebabkan meminta upah itu menjadi merusak murah, tadi apa yang pertama Ustaz? Kelewatan tadi Ustaz. Yang merusak muru'ah, berarti dalam persoalan muru'ah ya. Coba kita lihat lagi persoalan muru'ah. Ini mubtadi ahli bid'ah. Ada dingin. Ayah. Ini dia. Yang mana? Yang pertamanya Ustaz, kan ada 2 tadi Ustaz. Oh, ini. Yang pertama, lima fi akhzil ajri ala zalika min kharbil muru'ah abaina adil hadis takhalluq bi uluwil umam wa zaharatu syaib wa tanzihil irad an maddil aini ila syai'in minal arad. Jadi alasannya kenapa orang yang meminta upah atau mengajarkan hadis atau menuliskan hadis itu bisa merusak muru'ahnya, karena yang pertama sudah tersebar di kalangan ahli hadis bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang tinggi. Nah, makanya berbeda kalau ahli hadis dengan ahli fikih. Kalau ahli hadis itu disyaratkan orangnya adil, akhlaknya mesti tinggi, akhlaknya mulia. Nah,
Maka kalau ada orang yang meminta upah daripada mengajarkan hadis, itu dalam pandangan para ulama selama ini seolah tidak berakhlak. Walaupun persoalan ini persoalan yang boleh-boleh saja. Nah, karena ini adalah penyampaian hadis dan itu hendaklah semata-mata untuk kepentingan akhirat. Nah, bukan untuk mencari kepentingan dunia. Nah, itulah kebiasaan yang terkenal selama ini di kalangan ulama hadis bahwa perawi itu tidak meminta upah dan mereka itu punya akhlak yang tinggi. Kalau mereka hidup miskin itu biasa. Memang itu yang mereka inginkan, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani itu ulama abad yang ke-9 yang menulis Syarah Sahih Imam Bukhari Fathul Bari, itu orangnya sangat miskin dan dia memang tak mau hidup kaya. Dia sangat mencintai ilmu dan suka dalam kemiskinannya. Dia ulama hadis. Maka orang yang berkecimpung di bidang hadis itu akhlaknya tinggi. Kemudian kenapa mereka miskin? Karena waktunya habis untuk mempelajari dan menyampaikan hadis. Karena mempelajari hadis itu membutuhkan waktu yang sangat lama, panjang, kemudian ketelitian yang tinggi, sehingga tidak sempat lagi untuk mencari kehidupan dunianya. Itu menjadikan mereka itu miskin. Tapi miskin bukan kehinaan, itu disebutkan dalam hadis. Nah, kekayaan bukan pula kemuliaan. Jadi kemiskinan itu malah menjadi ringan hisab di akhirat kelak. Itu disadari betul oleh para ulama hadis. Nah, itu kira-kira yang pertama. Jelas ya? Fathur Rahman? Ya Ustaz. Ya, ada lagi yang lain? Cukup? Insya Allah sudah jelas, Ustaz. Baik. Berarti ini pertemuan kita yang ke-13. Materi masih banyak ini. Nanti coba kita ringkas. Sebelum kita tutup,